Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel horor. Apa kabar sahabat-sahabat channel horor semua? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik ya. Dalam kesempatan ini channel horor akan mengulas sebuah cerita horor tentang rumah tusuk sate. Apa yang terlintas di kepala ketika mendengar rumah tusuk sate? Pasti akan berpikir jika rumah tusuk sate sangat mengerikan karena pembawa sial dan angker, bukan? Rumah tusuk sate merupakan istilah populer untuk rumah atau bangunan yang terletak menghadap pertigaan jalan. Tak sedikit yang percaya bahwa kesialan akan menghampiri si pemilik rumah. Tak heran kalau hal itu yang menyebabkan umumnya rumah tusuk sate sulit untuk dijual karena dianggap membawa kesialan. Namun siapa sangka jika kesialan dan rentetan kisah mistis ini dialami oleh penghuni rumah tusuk sate. Nah, sebelum masuk ke cerita lebih jauh lagi, channel horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga pada sahabat-sahabat channel horor lainnya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor atau seram lainnya dari channel horor. Gak usah panjang lebar, kita langsung lagi masuk ke cerita. Ya, ia adalah Tiffany Priyogi yang menceritakan kisah keluarganya selama tinggal di rumah kontrakan model tusuk sate. Dalam akun Quoranya, Tiffany mengisahkan awal mula ia dan keluarganya memilih tinggal di rumah kontrakan itu. Harga yang cukup murah menjadi alasan keluarganya untuk menetap di rumah kontrakan yang cukup mewah itu. Keluarga saya mengontrak di sebuah rumah tusuk sate. Rumahnya besar, harganya cukup murah, tetangganya super baik, dan pemiliknya juga ramah, katanya. 1 tahun tinggal di rumah kontrakan tusuk sate itu tak ada hal yang aneh. Namun, di tahun kedua, keluarganya tiba-tiba diteror kejadian mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai pada suatu hari di tahun kedua, keluarga saya diteror kejadian mistis yang sangat frontal. Sebut saja lampu musola yang meledak ketika kami bicarakan. Lanjutnya, tak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa waktu keluarganya diteror, suatu malam ayahnya tiba-tiba jatuh dan kakinya ditarik oleh makhluk tak kasat mata saat hendak keluar rumah. Kejadian di mana ayah ibu saya dibuat terbirit-birit tengah malam karena diteror sesuatu. Namun, ketika mereka mau keluar rumah, ayah saya jatuh dan kakinya ditarik sesuatu yang tak terlihat, ceritanya. Ibu saya dan sesuatu itu seolah berebut ayah saya. Saat itu saya dan adik saya sedang kerja malam, jadi kita cuma bisa dengar ceritanya. Bagaimana ibu dan ayah terpaksa tidur di dalam mobil selama beberapa hari, bebernya. Setelah mendapat teror selama bertahun-tahun, Tiffany pun mendapati alasan kenapa rumah kontrakannya bisa sangat murah. Ternyata rumah tusuk sate itu adalah bekas rumah konveksi yang pernah dikirimi santet. Karena saya penasaran, saya temukan fakta bahwa sebelumnya rumah ini adalah rumah usaha konveksi yang punya banyak saingan, sehingga sering ditemukan benda-benda tak lazim kiriman orang, ungkap Tiffany. Setelah usaha itu bangkrut, rumah dikontrak oleh sebuah keluarga selama 4 tahun. Mereka adalah orang-orang yang tepat tinggal di sana sebelum kami. Lanjutnya, kejadian mistis dan kesialan ternyata tak hanya dialami keluarga Tiffany, melainkan penghuni pendahulu juga mengalami hal yang serupa hingga membuat satu keluarga hancur. Selama 4 tahun, mereka juga alami kesialan beruntun hingga salah satu anak keluarga itu meninggal dan ayah ibunya pun bercerai. Saya tahu ini karena si pengontrak ternyata kenal dengan ibu saya, ungkapnya. Karena ya, di rumah itu ibu saya juga jadi menjanda karena ayah saya meninggal mendadak. Usaha kami pun tidak ada yang berjalan mulus, pungkasnya. Nah, itu cerita pertama. Kita masuk langsung ke cerita kedua tentang rumah tusuk sate. Nah, buat sebagian anak rantau nih yang lagi kos, kejadian horor di tempat kos tentu sudah bukan hal asing lagi.
Salah satunya dirasakan oleh Rafa, semuanya udah disamarkan, yang pernah tinggal di kosan angker daerah Bandung Timur. Pengalaman mistis itu terjadi akhir tahun 2016. Rafa adalah warga Cirebon, tapi dia terpaksa ngekos. Rafa berprofesi sebagai tukang setrika di laundry itu. Saat itu, dia diajak ngekos bareng ketiga temannya, yaitu Dani, Udin, dan Adit. Karena saat itu Rafa tengah sibuk, dia akhirnya meminta Dani untuk berkeliling survei kos yang akan mereka tempati. Udah dapet nih kosnya, kalau nggak salah tuh sekitaran 500 ribuan, ujar Dani. Menurutnya, kos itu terbilang cukup murah untuk kawasan daerah Bandung Timur. Keesokan harinya, Rafa bergegas menuju kosan itu untuk membayar sisa harga sewa sekaligus pindahan. Sesampainya di sana, Rafa mengaku sempat ragu karena posisi bangunannya seperti rumah tusuk sate. Mitosnya, rumah tusuk sate ini bisa membawa sial. Mulai dari penghuninya bakal sering sakit, hingga dihuni banyak makhluk tak kasat mata. Keangkaran kosan itu semakin diyakini oleh Rafa ketika melihat di sebelah kiri bangunan terdapat sebuah kebun yang sangat lebat yang terlihat menyeramkan. Karena Rafa merasakan bahwa ada hawa yang sangat terasa berbeda. Namun akhirnya Rafa nggak ambil pusing, ya tetap mengambil kosan itu, dan pertimbangan akan lebih sering di tempat bekerja daripada di kosan tersebut. Dia lalu masuk ke dalam bangunan itu. Kosan ini bentuknya memanjang. Pertama kita masuk pagar rumah itu parkiran motor yang lumayan luas. Tengah-tengah parkiran itu ada satu pohon nangka gede banget. Habis itu baru kita bisa masuk ke area kamar. Di sebelah kanan itu ada yang punya rumah, yang punya kosan itu, ujar Rafa. Rafa menjelaskan rumah yang dikoskan itu terdiri dari dua bangunan. Pertama itu satu lantai dan yang kedua ada dua lantai. Di antara kedua bangunan itu hanya terpisah ada lorong gitu. Bangunan dua lantai dilengkapi dengan kamar mandi di luar di bagian ujung. Kamar Rafa berada di bangunan kedua itu dengan dua lantai itu, tepatnya di lantai 2 nomor 4. Tangga kos kamar nomor 1 dihuni oleh seorang mahasiswi, sementara nomor 2 adalah kamar seorang mahasiswa, dan yang nomor 3 ditempati oleh seorang yang sudah bekerja. Nah, kamar 5 itu kosong. Nah, kalau kamar 6 dan kamar 7 ada yang ngisi, tapi Rafa nggak tahu siapa yang ngisi, sambungnya. Singkat cerita, 1 bulan pertama ngekos, Rafa masih menghabiskan waktu di tempat kerja dan jarang pulang. Namun, dikarenakan bertepatan tempat kerjanya akan sedikit direnovasi, akhirnya Rafa pun terpaksa pulang ke kosannya. Suatu hari, Rafa sedang tiduran di kos, lalu ditelepon oleh Rafli yang ingin berkunjung ke kosannya bersama temannya yang lain. Sambil menunggu kedatangan Rafli, Rafa pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Saat inilah gangguan pertama dialami oleh Rafa. Pas mulai mandi, saya dengar ada suara orang melangkahkan kaki di kamar kosan saya. Tapi yang jadi saya bingung, suara langkah kaki itu kan harusnya berirama. Tapi yang ini tidak. Suaranya berat, kayak orang yang lagi lompat-lompat gitu, kayak lompat kayak perlombaan karung gitulah, Agustusan terangnya. Dia berasumsi suara itu adalah langkah kaki dari temannya. Mungkin temannya yang sekamar yaitu Dani sudah pulang lebih awal, kata Rafa. Saat Rafa ingin keluar dari kamar mandi, tapi ternyata pintunya terkunci dari luar. Sebab itulah Rafa berteriak meminta tolong ke Dani untuk membukakan pintunya yang terkunci. Awalnya tidak ada jawaban, namun setelah Dani memanggil beberapa kali, akhirnya ada suara yang menjawab. Selang sebentar pintu akhirnya terbuka, namun yang aneh, Rafa tidak menemukan siapapun di luar kamar mandi. Padahal tadi ada yang ngejawab teriakan panggilan saya, yaitu ke teman saya yang namanya Dani. Dan anehnya ada yang bukain pintu juga, katanya sambil terheran-heran.
Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa, lanjut Rafa. Rafa akhirnya tersadar bisa jadi gangguan itu berasal dari penghuni yang ingin berkenalan dengannya. Penghuni tak kasat mata, maksud Rafa. Rafa pun memutuskan untuk keluar kamar sambil menunggu temannya datang. Di situ dia juga terheran karena kosannya sangat sepi. Namun anehnya, dia tidak mendengar ada suara binatang-binatang gitu. Dan hewan lainnya seperti jangkrik atau kodok. Karena pas kan di belakang kosan Rafa itu sampingnya itu adalah kebun yang cukup lebat. Akhirnya Rafli dan teman-teman yang lain pun tiba di kosan Rafa. Dan mereka pun ngomong sama Rafa bahwa mereka merasakan kejanggalan pada kosan yang Rafa tempati. Mereka menilai bangunan itu tampak begitu sepi, seperti tanpa ada penghuni. Mereka mungkin capek kali, kata Rafa singkat. Jadi mereka kebanyakan ada di dalam kamar kayaknya, lanjut Rafa. Singkat cerita, mereka menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya teman sekosan Rafa itu Dani pulang dari bekerja sekitar pukul 10. Kemudian Rafa dan Dani memutuskan untuk membeli makanan yang ada di warung terdekat. Selepas membeli makanan, keanehan pun kembali dirasakan. Saat Rafa dan Dani berjalan menuju ke kamar, mereka mendengar ada suara langkah kaki yang seperti mengikutinya dari belakang dan juga terdengar suara tangisan dari arah kamar mandi. Tiba-tiba anehnya ada wangi-wangian gitu dan ada bau-bauan juga gitu. Baunya tuh ada yang seperti apa ya, amis kayak anyir darah gitu, lanjut Rafa. Setelah itu mereka langsung lari ke kamar karena ketakutan. Namun Rafa dan Dani tidak memberitahu teman Rafa yang lagi berkunjung itu. Dan jam pun akhirnya menunjukkan pukul 1 malam. Dani, teman sekamarnya Rafa, memutuskan keluar dari kamar untuk merokok. Lagi-lagi hal aneh pun terjadi saat Rafa menyusul Dani yang lagi keluar untuk merokok itu. Dani mengaku melihat wanita cantik di kamar paling ujung nomor 5, padahal kamar itu adalah kamar kosong, tak ada penghuninya. Tak sampai di situ, keesokan harinya kejanggalan demi kejanggalan dirasakan Rafa selama tinggal di kosan itu. Suatu malam, Rafa terbangun sekitar jam 3 pagi karena mendengar HP-nya berdering. Ternyata dia mendapat telepon dari Rafli. Dari ujung telepon, Rafli mengaku Rafa menelponnya sekitar jam 12 malam. Padahal jam tersebut adalah saat Rafa saat itu sudah terlelap tidur. Rafli, temannya Rafa, berbicara bahwa Rafa tuh nelpon tapi nggak ada suaranya. Posisi HP-nya cuma ngeliatin halaman kosan yang gelap. Bikin takut aja, kata Rafli. Mana ada suara ketawa cewek cekikikan segala, ujar Rafa meniru kata-kata Rafli. Di situ Rafa semakin bingung karena dia sudah tertidur jam 12 malam itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali tidur dan membelakangi teman sekamarnya itu Dani yang tidur di sebelahnya. Saya tidur menghadap ke area tembok. Pas saya merem, saya merasa di depan saya itu ada seperti ada orang. Lah terus tiduran menghadap saya. Tapi pas saya buka mata ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, saya pun akhirnya balik badan, sambung Rafa. Setelah mengubah posisi tidur menghadap ke Dani, dia kembali tidur. Ternyata belum terlalu lama memejamkan mata, Rafa pun mendengar Dani seperti kesakitan, sedikit mengerang-erang gitu. Rafa langsung berusaha membangunkan Dani, namun posisi bola mata Dani saat itu melihat ke atas hingga tampak warna bola matanya itu warna putihnya saja. Dia pun berinisiatif untuk nampar Dani dan beruntungnya langsung tersadar. Saat tersadar, Dani bercerita bahwa saat tertidur tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang ada di atas badannya. Dia ngerasa ditindihin sama kuntilanak, makanya dia nggak bisa bergerak. Dan pas dia lihat ke badannya ternyata ditindih oleh kuntilanak itu. Terang Rafa.
Menurut Rafa, setelah kejadian itu, sosok tak kasat mata itu semakin berani untuk menampakkan diri. Seperti saat dia tengah menonton sepak bola di TV sendirian di dalam kos, dia mendengar suara cekikikan dari sebelah kanan. Dalam hati saya, ini ada apa lagi? Padahal masih teranglah jam segini, saya masih nggak berani nengok tapinya. Saya cuma bisa ngelirik sama ujung mata dan di situ saya bisa melihat ada kain putih lusuh, tapi nggak kelihatan tuh kakinya. Soalnya kain putih lusuh itu ternyata kelihatannya menyentuh lantai. Jelas Rafa. Karena rasa takut bisa dikalahkan dengan penasaran, akhirnya Rafa memberanikan diri untuk menengok ke arah tersebut. Dan baru terlihat jelas sosok itu ternyata nempel di dinding, kata Rafa. Saya cuma ngelihat dari bawah dulu tuh kain putih lusuh itu yang menjuntai sampai lantai. Terus mata melengok terus ke atas, ternyata ada sosok berambut panjang tapi nggak kelihatan mukanya. Karena jelas mukanya itu tertutup sama rambutnya, kata Rafa. Saat itu Rafa ketakutan, nekat untuk mendekati ke sosok yang dilihatnya. Dia kemudian berjalan perlahan untuk menghampiri sosok itu. Pas saya deketin, saya ngerasa kayak badan saya nge-freeze gitu, diam nggak bisa gerak. Dan sosok yang saya lihat malah nunjukin mukanya, ujarnya. Jadi yang Rafa lihat adalah sesosok wanita dengan posisi seperti yang dia ceritakan tadi, yaitu memakai kain putih lusuh dan mukanya hancur berdarah-darah. Setelah kejadian itu, Rafa memutuskan untuk meninggalkan kosan tersebut dan tidak kembali lagi karena rasa takut yang sangat. Nah, itulah dua cerita tentang rumah tusuk sate. Mau percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi ke masing-masing ya. Ambil yang baiknya kalau ada, yang jeleknya silahkan buang-buang jauh-jauh. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang belum subscribe silahkan subscribe, terus bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti ada cerita-cerita selanjutnya dari Jurnal Horor kalian tidak ketinggalan. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata, dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor dan seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.